Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat taniku sekalian, saudara-saudaraku sekalian, pada hari ini kita mau review bibit durian kita yang kebetulan belum sempat tertanam. Itu mengalami sakit. Sakitnya itu ya mungkin bisa kita katakan ini adalah penyakit kanker batang durian ya. Jadi bentuk sakitnya semacam ini ya. Ini kalau kita bisa lihat ya, itu dari kulitnya itu mengalami gosong, terus kambiumnya juga gosong, terus ada kambiumnya juga berlendir, tapi lendirnya tidak begitu sehat. Semacam ini saudara-saudaraku ya. Terus ya, itu sampai di pangkal ya, jadi semacam ini. Nah, kejadian semacam ini sebelumnya pernah kita alami ya. Sebelumnya di video yang terdahulu pernah kita upload bahwasanya salah satu bibit durian kita itu terserang kanker ya, dan ini kedua kalinya di bibit yang lain gitu loh. Kalau yang bibit tempo hari terserang kanker itu syukur alhamdulillah bagus ya, yang ini ada bibit yang lain yang terserang kanker juga. Jadi pada pagi hari ini kita mau treatment, kita mau obati ya. Insyaallah ya kan, mudah-mudahan tanaman ini nanti selamat dari sakitnya. Nah, terkait bagaimana cara teknis penanganan kita ya. Jadi terlebih dahulu saya tunjukkan ciri-cirinya, kenapa durian itu terkena kanker. Jadi secara fisik tanaman durian kita ini, bibit yang ada di planter bag kita ini dulu awalnya mengalami kerontokan pada daunnya ya, macam itu. Nah, setelah kita treatment, dia menimbulkan reaksi positif ya, itu dengan cara menumbuhkan tunas-tunas yang baru. Terbukti semacam ini tunas barunya, semacam ini. Tapi di tengah perjalanan tunas baru itu dia mengalami kerontokan. Jadi ketika daun itu belum sempat tua, daun itu mengalami kerontokan. Nah, setelah kita telaah, setelah kita pelajari, setelah kita teliti, ternyata ada faktor penyebabnya. Kenapa daun itu menjadi rontok sebelum tua? Itu dikarenakan kekurangan suplai nutrisi yang dikirim lewat batang, lewat kulit, lewat kambium ke daerah daun ya, di semacam itu, makanya daun mengalami kerontokan. Nah, selanjutnya dikarenakan kambium ini rusak ya kan, kulit ini rusak, itu penyebab tidak bisa menghantarkan nutrisi ke bagian yang lain dengan bagus, dengan tepat. Jadi pada hari ini kita mau obati ya kan? Kita mau obati tanaman yang ada di planter bag kita ini yang mengalami penyakit semacam ini ya. Terkait bahan apa yang kita gunakan ya, ini kebetulan ini sudah jadi ya, terkait masalah bahan yang kita gunakan, kita sebut merek aja ya, biar rekan-rekan juga enggak begitu kebingungan ya.
Ini fungisida ya kan, saya ngambil dari antrakol ya. Terus berikutnya itu ada insek ya, insek saya ngambil exocet ya, itu inseknya. Sekaligus kita tambah zat pengatur tumbuh ya. Ya mudah-mudahan dengan bahan ini, dengan teknik semacam ini nantinya akan membuahkan hasil ya kan. Selanjutnya tanaman ini bisa menjadi sehat ya. Terkait bagaimana teknis ya penanganannya ya, kita mau kuaskan bahan-bahan yang sudah menjadi satu ini ke areal yang terkena kanker. Tapi ada syaratnya ya, maaf saudara-saudaraku sekalian. Jadi setelah kita kelupas semacam ini, bagian yang terkena kanker batang ini, setidaknya kita harus diamkan beberapa saat menunggu lendir-lendir yang ada di batang ini menjadi mengering. Maksud dan tujuannya, kenapa kita harus tunggu lendir itu sampai mengering? Agar ya kan material yang kita gunakan ini terserap dengan sempurna. Jadi teknisnya semacam ini ya, kita kuas bagian-bagian yang terkena kanker itu merata, seluruhnya harus kita kuaskan, seluruhnya harus dioles ya, seluruhnya harus dioles ya. Jadi semacam ini merata ya saudara-saudaraku sekalian ya. Bila perlu bagian yang tidak terkena kanker dioles juga tidak masalah. Bagian yang tidak terkena sebagai antisipasi saja supaya tidak merambat ke jaringan yang lain nantinya. Jadi semacam ini ya. Semuanya jangan sampai ada yang ketinggalan, akan merata. Duh maaf ya. Jadi simple ya semacam ini, itu versi kita. Mudah-mudahan ya kan teknis semacam ini membuahkan hasil yang maksimal ya. Ini juga kemarin juga ada penggerek batangnya juga, ini salah satunya lubangnya ya. Demikian ya teknis yang kita gunakan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat untuk semuanya ya. Apabila video ini bermanfaat bagi saudara-saudara, mohon sekiranya like, subscribe, dan komen. Itu aja dari saya ya kan, BFC Bengkulu Farm Community. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.